Kalau di DI Panjaitan tadi sudah surut, kemudian di Dan Mogot ternyata masih ada genangan hampir setinggi 50 cm. Lalu bagaimana situasi di wilayah Jakarta lainnya, yakni di Kampung Melayu, Jakarta Timur? Kita akan tanya Zevanya Situmeyang yang juga bersama juru kamera Yohan Bagja di Kampung Melayu. Zevanya, seperti apa keadaan di sana pasca hujan ini? Apakah juga banjir seperti di Dan Mogot tadi? Ya, Vidi, kalau kondisi terkini dari pemukiman warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini air sudah semakin surut sejak pagi hari tadi. Kalau kami lihat di mana ketinggian air sekarang ini di angka kisaran 75 hingga 120 cm. Dibandingkan tadi pagi sebelumnya ini angkanya masih di atas 125 cm. Memang kita ketahui yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan ini selain dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, ini juga dikarenakan meluapnya air kali dari Sungai Ciliwung, kiriman dari Bendungan Katulampa begitu ya, yang sehingga air ini sudah menggenang sejak hari Rabu malam kemarin. Meskipun tidak hujan, Vidi, tapi memang luapan dari Sungai Ciliwung ini menjadi penyebab cukup besar sebenarnya. Lalu hujan deras tadi pagi yang mengguyur Jakarta ini kemudian membuat air semakin meninggi di kawasan Kebonpala ini. Tadi kami juga sudah melihat memang sudah ada sejumlah petugas yang bersiaga, Vidi dan juga saudara, khususnya dari Polairut Polda Metro Jaya, kemudian BPBD Jakarta, lalu juga tadi ada personil dari TNI juga sudah berjaga, di mana juga ada disiagakan satu perahu kano atau perahu kecil begitu ya, yang disiagakan untuk mengevakuasi warga apabila diperlukan. Namun sejauh ini, Vidi, dari informasi yang kami terima, sejumlah warga yang tinggal di sini masih memilih untuk menetap di rumah mereka masing-masing karena memanfaatkan lantai 2 rumah mereka, dan juga dikarenakan air tidak begitu tinggi bagi warga sehingga mereka memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing. Selain itu, pemadaman listrik juga dari pantauan kami ini tidak dilakukan, Vidi, jadi warga masih bisa beraktivitas seperti biasa di dalam rumahnya. Namun demikian, dari warga ini masih menanti bantuan seperti misalnya makanan siap saji, obat-obatan tentunya juga, dan sejumlah peralatan lainnya. Tapi tadi kami sempat berbincang dengan Ketua RT setempat bahwa biasanya memang untuk makanan ini biasanya akan dikirimkan pada siang hari, lalu juga nanti menjelang maghrib ini makanan akan dikirimkan lagi kepada warga yang tinggal di daerah Kebonpala. Sejauh ini demikian, Vidi. Tapi kalau kami melihat juga bagaimana pernyataan atau upaya yang hendak dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung ini memang menyebut bahwa akan segera atau sedang melakukan normalisasi sungai begitu ya. Ada tiga sungai yang hendak dinormalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Salah satunya ini adalah Sungai Ciliwung, yang dimana lokasi warga yang tinggal di Kebonpala ini memang lokasinya benar-benar persis di sebelah Sungai Ciliwung, sehingga luapan air kali Sungai Ciliwung ini seringkali menjadi penyebabnya. Jadi penanganan dari pemerintah seperti pembangunan tanggul, lalu menormalisasi dengan memulai merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai begitu ya. Ini menjadi upaya pemerintah setempat untuk mempercepat upaya penanganan banjir di Jakarta, khususnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur ini, Vidi. Baik, Zevanya, saya juga melihat di belakang Anda itu seperti ada petugas dari kepolisian mungkin sedang melakukan upaya evakuasi. Boleh dijelaskan bagaimana proses evakuasi warga di sana, Zevanya? Untuk proses evakuasi ini memang belum ada dilakukan untuk evakuasi ke posko pengungsian begitu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang warga masih mayoritas memilih untuk berdiam di rumah mereka masing-masing. Tapi memang perahu kecil ini, ada perahu kecil yang selalu disiagakan oleh petugas setempat untuk mengevakuasi apabila warga ada yang hendak keluar dari rumah mereka untuk membeli makan misalnya atau beraktivitas keluar, ini selalu siap untuk dijemput oleh Polairut Polda Metro Jaya, lalu juga dari BPBD Jakarta. Nah, saya mau mencoba berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di sini, Vidi. Selamat siang, Bapak. Izin boleh wawancara sebentar? Boleh. Boleh disebutkan namanya, Pak? Unus Buhari. Bapak? Bapak Unus Buhari. Oke.
Bapak boleh disampaikan ini banjir sudah menggenang sejak kemarin hingga hari ini. Udah beberapa hari lalu gitu. Oke, Bapak boleh disampaikan apa yang menjadi kesulitan selama mengalami banjir di sini yang dibutuhkan juga saat ini apa? Ya bagaimana ya, emang dari udah lama udah dibilang begini begitu nggak ada hasilnya. Ya. Yang penting kan apa nih? Pertama kan kesehatan ya. Kesehatan satu ya buat isi perut anak-anak lah gitu ya. Tapi sejauh ini Bapak meminta dievakuasi kah untuk ke posko pengungsian? Belum. Tapi mau dievakuasi kah? Enggak lah. Kalau dievakuasi emangnya. Bapak izin, dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, ini kan memang hendak merelokasi warga di Kebonpala sebenarnya. Bapak sendiri apakah mau untuk direlokasi dan menanti relokasi ini dari pemerintah? Tapi yang saya dengar sih daerah pinggir kali ya. Kalau sini belum kedengeran, belum tahu. Tapi kan banjir setiap tahun terjadi ya Pak di Setiap tahun aja, asal musim hujan juga, apalagi dari daerah Bogor ya. Kalau gitu keinginan Bapak untuk direlokasi juga adakah? Ya asal disediain aja rumahnya. Ya. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada bantuan yang diterima Pak? Ya biasalah lauk pauk aja. Sudah ada? Belum, dari pagi belum. Lambat nih kerjaannya orang. Ya, ini lu apa? Gubernur sekarang saya bilang lambat. Ya, terserah. Bapak mau marah-marah saya bilang gitu ya. Kesian yang pinggir kali Pak. Ya, termasuk Bapak keamanan ini juga. Ya, kalau ngeliat warganya begini kok, ya. Iya. Apalagi saya sih nggak terlalu dampak ya. Dampak sih kenal, tapi kalau yang di pinggir kali itu. Lelah Pak mengalami banjir setiap saat, setiap musim hujan? Tiap tahun lah. Dulu pernah segini. Paling parah setinggi apa Pak di banjir Kebonpala? Ini kemarin saya itu sepintu tuh. Pintu itu tuh. Itu. Bapak, kalau boleh tahu Bapak tinggal bersama siapa saja di rumah sendiri atau? Anak saya. Anak aja. Berapa banyak orang di rumah? Berdua. Cuma udah keluarga, istri udah almarhum. Kalau kunjungan dari pemerintah setempat sudah ada ke sini akhir-akhir ini? Pemerintah setempat ya lurah udah turun semua. Disampaikan nggak apa yang menjadi keluhan Bapak? Ya segenap biarin aja. Tinggal dia lihat aja. Kalau saya kebanjiran, di mama kan dia juga kebanjiran. Apa sih keluhannya? Dia kan sama Pak ya. Ya. Iya. Iya. Kalau misalnya mau diungsikan ke posko pengungsian mau Pak? Nggak mau. Nggak usah. Masih bisa. Boleh disebutkan sekali lagi namanya dengan Bapak siapa? Bapak Unus Buhari. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Semoga bantuan segera dipercepat ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, demikian Vidi tadi sudah disampaikan oleh salah satu warga yang tinggal di Kebonpala ini tepatnya di RT 13 ya, tempat saya melaporkan. Ini memang yang menjadi perhatian warga adalah bagaimana penanganan cepat dan nyata dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di warga Kebonpala. Di mana dari informasi yang kami terima ini memang ada sebanyak 2 RW yang terdampak dan 5 RT dari 2 RW tersebut ini yang terdampak cukup parah banjir yang menggenangi Jakarta. Tentu tadi disampaikan sangat diharapkan oleh warga agar pemerintah ini bisa mempercepat upaya penanganannya. Karena tadi disampaikan tidak hanya setiap tahun, tapi setiap cuaca buruk, setiap musim hujan, warga di Kebonpala ini selalu mengalami banjir. Meskipun tidak hujan deras, tapi luapan sungai Ciliwung ini menjadi salah satu penyebab yang paling parah warga di Kebonpala ini selalu mengalami banjir setiap saatnya. Ini yang tentu kita tunggu bagaimana upaya normalisasi sungai yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung begitu ya. Kita nantikan bagaimana tindak lanjutnya dalam menangani upaya banjir di Jakarta saat ini. Vidi. Baik, Zevanya Situmeyang, terima kasih untuk laporannya dari Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan juga tadi sebelumnya ada Renata Panggalo dari Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan Nanda Aprilia dari Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih laporannya kawan-kawan dan selamat bertugas kembali dan tetap juga berhati-hati.